Assalamualaikum sanak kasadonyo, ba'a kabar, lai sihat, sip, mantap, basuo jawab lihat sana. Kali ini saya akan merekap filem dari negara Amerika Serikat. Filem ini berjudul Phone Footage 3 Dimensi yang rilis tahun 2016. Filem ini menceritakan seorang saudara yang membuat filem genre horor, tapi dia malah diganggu oleh sosok yang misterius dan mengerikan. Ba'a filemnya sana, langsung sosok sana. Filem dimulai oleh saudara bernama Derek dan temannya bernama Andrew. Di sini dia mau coba buat filem dokumentasi gitulah tentang seorang pasangan suami istri hilang misterius ketika dia berlibur di penginapan sepi. Lalu Derek pun mempersiapkan semuanya bersama Andrew. Lalu Lily pun datang, dia ini sebagai asisten. Lalu Kurt pun datang sebagai kameramen suara gitulah. Lalu adiknya bernama Mar ini lagi megang kamera ini. Dia pun selalu membawa kamera itulah sana. Mode-mode dokumentasi itulah sana. Setelah berkumpul, Derek pun memperlihatkan kamera 3 dimensi yang baru dia beli. Lalu temannya pun sangat senang. Ketika sudah disiapin semuanya, pameran ceweknya pun datang bernama Amy. Dia ini adalah mantan istri Derek, tapi dia juga senang sama adik Derek. Mereka pun berangkat semuanya. Ketika di jalan, mereka pun mulai bertanya sama orang di sana karena mereka mau syuting di dekat rumah sepi di situ. Tapi orang itu melarang mereka syuting di rumah dekat danau situ. Entah apalah sebab itu nak tahu ada sana. Lalu satu orang lagi pun masuk ke dalam rumah kayak orang ketakutan. Di mobil, Kurt coba bertanya apakah dia syuting di dalam rumah berhantu. Derek pun mencoba menjelaskan kalau rumah itu aman-aman aja, tapi hanya memiliki cerita aja. Lalu Kurt pun jadi pasrah. Akhirnya mereka pun sampai juga. Di sini bisa dilihat kalau jalannya begitu sepi malam hari. Rumahnya juga menyeramkan dari luar. Ketika masuk, mereka pun tidak merasakan adanya yang aneh-aneh. Cuma rumah berantakan aja yang sudah lama ditinggalkan. Lalu Derek pun menemukan skalarnya sehingga lampu pun bisa menyala. Mereka pun melihat noda aneh di lantai. Ketika tidur, Mark terbangun karena suara aneh. Lalu dia membangunkan Kurt sama Andrew. Lalu dia memeriksanya keluar. Pas di luar, mereka tidak tahu siapapun. Tapi mereka tetap mendengarnya. Tiba-tiba Andrew ditabrak sama Derek. Ternyata di sini Derek lah yang buat suara aneh itu karena mereka mau buat film horor. That's very cute. That's very cute. Hey, don't tell anybody else. Okay? Pagi hari mereka pun bersih-bersih dan siap-siapkan alat lah untuk merekam untuk syuting kan. Setelah bersih, mereka pun mulai syuting pertamanya di dapur. Di sini pamerannya hanya Derek bersama Amy. Pertama syuting aman-aman aja, lalu Amy keluar dari naskah sehingga mereka pun adu mulut berdua. Karena Derek menyinggung masa lalu Amy sehingga syuting pertama pun jadi berantakan dan tidak menyenangkan. Ketika malam hari, Mar mengarahkan kameranya keluar karena Derek sama Amy sudah berbaikan. Ternyata Mar juga editing video. Ketika lihat video pertama, dia melihat ada yang aneh di luar jendela seperti ada orang lewat. Paginya, Andrew memasang kamera di atas lemari di dekat dapur dicampur sama kamera 3 dimensi gitulah sana. Tah ba'alo caroy kan Andrew pun bingung lo sana. Apalagi awak kan tapi bisa lah sana. Lalu mereka pun pindah syuting ke dalam peternakan. Di sini ceritanya kalau Amy terkena benturan cangkul yang jatuh dari atas. Tiba-tiba malah Lily yang terkena sehingga mereka pun tidak bisa melanjutkan syutingnya lagi karena Lily agak pusing. Ketika sampai di rumah, Lily pun bisa melanjutkan kerjanya. Yeah, she's big trooper.
Pagi hari, Ami dan Derek berating sangat bagus. Ketika Ami menampar Derek, situasi pun berubah karena Ami merasa bersalah. Sehingga Derek pun sangat kesal karena mengacaukan adegannya. Derek pun memaki Ami sehingga Ami pun berteriak-teriak. Tiba-tiba piring pun berjatuhan sehingga membuat semua orang pun kebingungan. Karena mereka memang ada buat adegan begitu. Tapi Andrew belum mencolokkan kabelnya sehingga itu pun tidak mungkin terjadi. Malam hari, Mar mendengar lagi suara desahan. Lalu dia periksa keluar bersama Carl. Mereka pun kaget melihat Derek sama Ami lagi sundul-sundulan. Tapi di sini mereka tetap melanjutkan setelah Carl lihat bersama Mar. Mantap. Emang apa sih nggak boleh? Kan? Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pagi hari, Ami keluar dengan wajah ceria, disusul sama Derek. Dia juga ceria, merasa tidak bersalah sedikit pun. Malamnya mereka pun syuting. Di sini ceritanya Ami itu tidur berjalan sehingga dia pun berjalan keluar disusul sama Derek. Di sini Andrew pun bilang kalau aktingnya sangat bagus hari ini. Karena hal itu Derek pun mengajak mereka semua ke bar terdekat buat senang-senang. Setelah sampai di bar, mereka pun minum-minum lah pada umumnya kan. Tapi itu berubah ketika Ami melihat Derek bersama Lily bermesraan. Sehingga Ami pun menyiram Derek pakai air. Ketika sampai di rumah, mereka pun sangat kaget melihat barangnya sudah berantakan semuanya kecuali barang Derek. Sehingga Carl menuduh Derek lah pelakunya karena barangnya yang masih tidak berantakan. Sehingga dia pun cekcok bersama Derek. Dan pada akhirnya Carl pun keluar meninggalkan rumah ini. Karena hal itu, Lily lah jadi rekam suaranya. Ami pun syuting sedang berlari ke dalam hutan sendirian. Pagi hari, semua orang pun sangat kaget karena melihat tangan Ami tiba-tiba berdarah. Lalu Andrew pun mengantar Ami ke rumah sakit. Setelah balik dari rumah sakit, Ami pun merekam Mar sedang edit video. Lalu Mar memutar video malam sebelumnya karena kameranya ada yang menggerakkan. Kamera itu mengarah ke semua orang. Ketika di dekat Ami, kita bisa melihat kalau tangannya tercakar dengan sendirinya. Lalu kamera itu mengarah ke sebuah kaca. Di sini dia pun kaget karena melihat bayangan hitam. Lalu Ami pun coba melihat ke belakang tapi tidak ada. Ketika melambaikan tangannya terlihat di monitor sehingga dia pun sangat ketakutan. Lalu Ami pun melihat ke belakang lagi. Di sini bayangan itu sangat jelas dilihat. Lalu bayangan itu menyerang Ami. Setelah kejadian itu, Mar coba bilang sama kakaknya buat bawa Ami dari rumah ini. Setelah itu, mereka pun berantem kecil. Lalu, Derek membolehkan dengan syarat memilih kau atau karir filmnya. Lalu, Mar pun pergi ke kamar Ami buat ajak dia keluar dari rumah ini. Di sini, Ami menolaknya untuk pergi dan tetap di sini. Sehingga Mar pun tetap di sini juga buat jaga Ami. Paginya mereka pun kedatangan tamu yaitu Scott. Dia ini adalah sutradara terkenal di film horor. Mereka pun menyambutnya dengan sopan. Lalu Scott pun coba wawancara sama Ami. Di sini Scott sangat takjub dengan hiasan di wajah Ami karena kayak aslinya. Andrew sama Derek debat dikit karena Andrew meminta pemerannya mati keduanya. Sedangkan Derek dia hanya dia yang masih hidup. Sehingga Andrew pun jadi kesal dan dia keluar dari rumah itu. Dan meluapkan emosinya di depan kamera yang dipegang sama Mar. Malamnya mereka pun syuting terakhir langsung dilihat sama Scott. Semua orang pun sangat senang karena aktingnya sangat mantap dan bagus. Apalagi pas ciuman gitu kan. Tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi, di mana Ami mengambil palu dan memukul Derek hingga pingsan, sehingga semua orang pun kaget ketika masuk ke dalam. Tiba-tiba pintunya terkunci dengan sendirinya, lalu semua benda pun berjatuhan. Mar
Mar pun kaget karena melihat darah dari bawah pintu. Scott pun bilang apakah ini lelucon karena memasukkannya ke dalam ceritanya juga. Tiba-tiba dia pun dihantam sama pintu. Mar pun lari keluar karena melihat bayangan hitam keluar dari tubuh Andrew. Lalu disusul sama Lily. Ketika menyalakan lampu kameranya, dia pun sangat kaget karena melihat Carl sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba Lily pun dilahap sama bayangan hitam itu. Lalu Mar pun lari lagi dan berhasil sampai ke mobil. Ketika mau jalan, Mar pun mendengar suara Amy di sebuah alat suara gitulah sana. Tapi mereka tidak bisa saling mendengar. Sehingga Mar pun ngasih tanda bunyi klason 2 kali. Sehingga Amy pun bisa mendengarnya. Di sisi Amy, dia pun terjebak dalam hutan sendirian. Mar pun coba mencari penyambung suara itu. Ternyata penyambung itu di badan Derek. Ketika masuk ke dalam, kita bisa melihat kalau Derek badannya sudah hancur lebur. Mar pun berhasil menyambungkan suaranya. Ketika di dalam hutan, dia pun melihat cahaya masing-masing. Lalu Mar pun masuk ke mobil buat jemput langsung. Ketika hampir sampai, bisa dilihat kalau bayangan itu melukai Amy. Lalu Mar membawa Amy masuk ke mobil. Mereka pun langsung pergi. Ketika di jalan, Amy pun mengerang kesakitan. Entah apa tu nak tahu lo ada sana tadi sakit. Mar pun sangat sedih melihat Amy. Tiba-tiba mobilnya oleng karena ada kayu di depannya. Ketika sadar, Mar tidak bisa lagi menghidupkan mobilnya. Lalu dia merekam Amy. Di sini Amy meminta maaf kepadanya karena dia mau kakaknya itu mati. Lalu Amy berterima kasih bersama Mar karena sudah kembali untuknya. Tapi di aturan film Fontagecko tidak ada yang selamat sana. Jadi Amy pun membunuh Mar. Selesai sana. Menurut Wak sana, filmku sangatlah cocok untuk film horor sana. Apalagi tampil itu yang begitu menyeramkan sana. Apalagi aktingnya kan yang berdarah sana. Cocok lah sana. Tapi akting itu mantap lah sana. Hati sana. Oke sana. Tunggu video selanjutnya sana. Oke. Waalaikumsalam sana.